Di luar batas pemahaman kita, di luar jangkauan teleskop terhebat yang pernah manusia ciptakan, terbentang sebuah realitas yang tak terbayangkan. Bukan sekedar ruang kosong, bukan hanya soal kehampaan. Ini bukan lagi soal bintang gemerlap atau galaksi yang berputar. Ini adalah tentang dimensi. Dimensi yang lebih dari sekedar matematika, lebih dari sekedar teori fisika. Kita manusia seringkali hanya melihatnya sebagai sebuah lapisan tambahan, sebuah peta ruang dan waktu yang lebih rumit. Kita mengukur, kita menghitung, kita mencoba memecahkan teka-teki alam semesta ini, seolah-olah ia hanyalah sebuah mesin raksasa. Tapi bagi sebagian dari mereka yang mencoba melihat lebih dalam, yang berani melangkah lebih jauh, mereka tidak melihatnya seperti itu. Mereka melihatnya sebagai sebuah kesadaran. Mereka melihatnya sebagai sebuah pikiran. Pikiran yang tidak terbatas, pikiran yang menciptakan segalanya. Bayangkan, setiap bintang, setiap planet, setiap molekul di alam semesta ini bukanlah produk kebetulan atau ledakan tak terduga. Ia adalah bagian dari sebuah gagasan yang maha besar, sebuah ide yang terbentang melintasi ruang dan waktu. Di sana, di dimensi yang tak terlihat oleh mata kita, tersembunyi logika yang maha sempurna. Sebuah narasi yang tak pernah kita baca, sebuah melodi yang tak pernah kita dengar. Kita hanya melihat riaknya, kita hanya mendengar gema kecilnya, dan kita hanya mampu melihat ciptaannya yang biasa kita sebut alam semesta. Ketahuilah, saat ini kita tidak sedang meneliti semesta, kita sedang mencoba memahami isi kepala penciptanya. Setiap hukum fisika adalah sebuah prinsip yang digenggam erat dalam kesadaran maha agung. Gravitasi. Ia sebenarnya bukan sekadar gaya tarik-menarik. Ia adalah sebuah pengingat bahwa segala sesuatu saling terhubung dalam satu kesatuan. Sedangkan waktu, ia bukan hanya busur panah yang melaju ke depan. Ia adalah alur cerita yang sedang dijalankan dari dimensi lain yang lebih tinggi. Bagi mereka yang memahami, dimensi lain itu bukanlah entitas fisik. Ia adalah sebuah kesadaran pertama yang berbisik, sebuah ide pertama yang mengalir, sebuah pikiran dengan kekuatan terbesar yang dapat menciptakan sesuatu. Dan kita hanya tinggal di dalamnya, mencoba memahami mimpi yang diciptakan oleh Sang Pencipta, sambil berharap suatu hari nanti kita akan terbangun dan melihat bahwa kita juga adalah bagian dari mimpi itu sendiri, bahwa kita adalah sebuah ide yang sedang dipikirkan oleh pikiran Tuhan sendiri.